Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Yasmina Yuni dengan NIM 08366332 dari Prodi Sistem Informasi UT UPBJJ Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya membuat video untuk melakukan praktikum tugas 2 pemrograman untuk mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Kemudian pada tugas 2 ini kami disuruh untuk membuat aplikasi web sederhana untuk menampilkan data perakiraan cuaca Jakarta menggunakan API dari OpenMeteo. Untuk detail soalnya, mari kita baca. Soal tugas 2 yaitu satu, buatlah proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat uh, seperti berikut, yaitu halaman openmeteo.com. Kemudian API ini akan menampilkan data perakiraan cuaca di Jakarta termasuk temperatur per jamnya. Kemudian nomor 2, buat tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan. Tampilkan data atribut, kolom, field berikut. Time, waktu pengukuran, kemudian temperatur 2M-nya, yaitu suhu per jam dalam derajat Celcius. Desain tampilan agar mudah dibaca, misalnya dalam bentuk list atau tabel sederhana. Kemudian pelaporan dan penilaian, kemudian ini untuk video, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, saya akan menggunakan struktur pada Visual Studio Code. Saya akan menggunakan HTML. Di sini saya akan membuat file baru. Di sini saya memberi nama projectnya menggunakan aplikasi cuaca. Kemudian saya sudah menyiapkan coding untuk indeks HTML untuk aplikasi ini. Jadi indeks HTML ini adalah tampilan awal dari browsernya. Ada di sini ada header, kemudian ada status yaitu isinya, isi dari webnya, kemudian ada filter, kemudian ada tabel yang nanti akan menampilkan dari aplikasi cuacanya, kemudian ada footer juga. Di sini saya akan membuat file index. Saya akan hapus. Saya akan membuat file indeksnya. Saya beri nama index.html. Kemudian saya akan copy untuk coding yang sudah saya siapkan ini. Sini. Ini adalah file untuk HTML-nya. Kemudian saya akan membuat file baru lagi, yaitu file JavaScript-nya. Saya beri nama script JavaScript. Script.js. Ini scriptnya. Kemudian saya copy untuk coding untuk JavaScript-nya. Di bagian ini, pada JavaScript ini saya melakukan konfigurasi untuk API-nya menggunakan const API URL saya sambungkan ke alamat yang sudah diberikan pada tugas 2. Kemudian di sini ada beberapa elemen dokumen objek yang menampilkan loading, error untuk status minim cuacanya, minim derajatnya, dan cuaca sekarang juga cuaca maksimalnya. Kemudian di sini ada fetch untuk data dari API-nya untuk konfigurasi. Nah, di sini saya menggunakan const res await fetch menggunakan API UR dan const untuk JSON-nya. Nah, di JSON ini. Di sini saya menggunakan const mengambil untuk soal tugas 2 kan untuk menampilkan data atribut dari time dan temperaturnya. Jadi di sini saya menggunakan JSON untuk hourly time-nya dan hourly temperaturnya. Kemudian file terakhir yaitu style.css. Untuk style CSS ini adalah file untuk mengatur UI-nya. Jadi untuk mengatur tampilan dari web atau dari coding yang sudah saya masukkan dalam HTML ini. Jadi style CSS ini untuk lebih ke tampilan luar dari websitenya. Dan indeks HTML-nya adalah struktur dasar dari websitenya, seperti itu.
Nah, di sini saya copy untuk coding yang sudah saya siapkan ke dalam Visual Studio Code seperti ini. Kemudian saya simpan file ini, file aplikasi cuaca ini. Kemudian untuk melihat hasilnya sendiri, saya akan menggunakan tidak saya deploy untuk ke GitHub. Saya lebih memilih untuk menggunakan OpenWidth Live Server. Baik, berikut untuk tampilan dari hasil website yang sudah dibuat oleh saya dari hasil codingan saya. Ini saya akan cocokkan menggunakan soal tugas 2. Nah, di sini buat laporan yang baru. Di sini adalah untuk menampilkan cuaca sebuah API. Di sini saya sudah konfigurasi menggunakan Open Meteo. Di sini adalah cuaca dari Jakarta, juga saya tulis sumbernya dari Open Meteo API-nya. Kemudian satuannya saya tulis derajat Celcius, kemudian diperbarui pada versi berikut. Kemudian ini adalah status card dari minimum, itu ada di file JavaScript. File JavaScript saya di sini ada menulis untuk dokumen start, minimum, dan now, dan juga start max. Kemudian di sini juga menampilkan waktunya, field untuk waktu dari 24 jam, 48 jamnya, dan semua jamnya. Di sini ketika diklik, maka kartu yang ada di bagian atas ini akan mengikuti dari instruksi untuk menampilkan 24 jam ke depan dan 48 jam ke depan. Di sini juga saya menambahkan fitur untuk mencari tanggal. Dari misalnya kita cari tanggal 25, maka di bagian tabel ini akan muncul 25 Mei. Nah, di sini kan disuruh untuk membuat cuacanya menjadi bentuk list atau tabel sederhana. Nah, untuk saya sendiri, saya merasa ini sederhana dan mudah untuk dibaca seperti itu. Jadi untuk fitur-fitur dari style CSS sendiri, itu seperti penggunaan font, kemudian ada juga penambahan, kalau ini dari JavaScript, penambahan animasi, dan juga pengaturan dari jika suhunya hangat, maka yang ditampilkan adalah font berwarna oranye, dan jika sejuk, maka fontnya akan berubah menjadi warna biru. Seperti itu. Kemudian dari codingan yang saya gunakan ini, saya melakukan penggunaan API sesuai dengan soal, yaitu menggunakan pada file JavaScript, saya menggunakan alamat yang sudah diberikan oleh tugas 2 oleh Bapak Ihsan. Kemudian asinkronus JavaScript, jadi dari JavaScript menyatukan dari HTML dan juga style CSS-nya seperti itu. Kemudian ada fetch API. Di sini saya fetch API-nya. Jadi dari API URL saya fetch agar bisa keluar ke halaman index HTML seperti itu. Di sini fetch untuk weather-nya. Jadi ini asynchronous function-nya. Asynchronous function dari halaman HTTP atau halaman yang sudah diberikan dari tugas 2 agar bisa muncul dan bisa sesuai data yang dari HTTP itu masuk ke dalam codingan yang saya buat gitu. Kemudian manipulasi dari dokumen objeknya, ini ada elemen DOM-nya, yaitu ada loading, kemudian ada error, kemudian ada jika error maka message akan keluar, jika tabel wrap, kemudian ada tabel body, dan juga last update-nya. Juga di sini statement ini saya gunakan untuk kartu awal yang ada pada halaman web di bagian atas berikut. Ini di sini saya gunakan. Kemudian di bagian update untuk waktu dan temperaturnya juga digunakan asinkronusnya dari JavaScript. Kemudian di render sesuai dengan data yang dari HTTP. Kemudian saya juga menggunakan style CSS berikut. Ini warna yang saya gunakan pada web saya. Baik, mungkin dari saya segitu untuk kesimpulan dan analisa saya. Dari saya yang saya pelajari di sini, saya bisa
belajar bagaimana cara menggunakan API yang diberikan dari tugas 2 yang bisa saya aplikasikan ke dalam codingan saya di sini. Kemudian saya juga bisa belajar bagaimana caranya mengasinkronus sebuah web ke JavaScript seperti itu. Jadi dari link dari data yang diberikan, saya bisa membuat isi dari data itu masuk ke dalam codingan saya seperti itu. Kemudian ada fetch API-nya, yaitu isi dari asynchronous JavaScript-nya. Kemudian ada manipulasi dokumen objeknya untuk menampilkan informasi pada web. Kemudian ada pengolahan data di JSON-nya, yaitu data dari waktu dan temperaturnya. Juga saya belajar untuk membuat tampilan dari web lebih menarik dan juga kekinian juga, tapi tetap sederhana dan minimalis. Seperti itu. Kemudian saya juga bisa belajar baru pertama kali membuat untuk aplikasi cuaca berikut. Baik, mungkin sekian dari saya. Jika ada saat saya menyampaikan kurang tepat atau kurang benar, mungkin dari Bapak Ihsan bisa memberikan koreksi seperti itu. Jadi terima kasih untuk Bapak Ihsan Rahdiana Eskom Mkom yang telah menyempatkan waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.